Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dari bahasa pemrograman web 1 atau server-side programming untuk pertemuan yang kedua, melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah kenalan, kita kenalan satu teknologi yang baru lagi di sini, yaitu dengan HTML. Nah, sebelum kenalan dengan HTML, kita coba kenalan dulu dengan browser ya. Jadi pernah kita bahas sebelumnya di video pendalaman kalau tidak salah, browser itu adalah aplikasi atau software ya yang digunakan untuk mengakses web gitu ya. Jadi kalau di kiri ini kita punya sebuah server, jadi ini ada banyak, di dalam servernya ada banyak data, banyak file. Kalau kita mau melihat data-data atau file tersebut yang sudah ditata ke dalam sebuah halaman web, kita bukanya pakai sebuah browser. Dengan browser ini orang bisa melihat data-data tersebut. Dengan browser ini juga orang bisa meminta data, entah dengan mengisikan URL di sini atau dengan melakukan pengisian data lalu ada interaksi seperti tombol ini ditekan dan lain-lain, sehingga kita meminta data ke server lalu server memberikan halaman yang diminta gitu. Kadang juga file langsung ya, kayak download dan lain-lain. Terus browser yang mana? Di sini ada banyak macam browser. Jadi browser ada macam-macam ya. Mungkin yang sering dengar itu yang saya minta untuk dicoba diinstal itu yang Chrome. Jadi tolong teman-teman coba install Chrome. Mungkin agak berat di memori, tapi saya rasa kok sebenarnya wajar. Tergantung cara pemakaiannya saja. Ada Firefox, ada Opera, dan ada yang lain ya. Banyak bawaannya Android, karena Android itu platformnya banyak pengembangnya, akhirnya banyak orang membuat browser-browser baru. Jadi ada banyak browser. Terus pakai yang mana? Sebenarnya browser-browser ini sama saja. Kenapa sama? Karena ada standar kode. Jadi semua yang ada di dalam browser itu adalah kode-kode yang sebenarnya kurang lebih sama. Kenapa kok begitu? Karena kalau browser ini berbeda-beda kodenya, maka tidak standar lagi. Jadi orang bingung ketika membuat website ini harus pakai kode yang mana gitu. Nah, supaya orang gampang dalam pembuatan web, sehingga tampilannya juga kurang lebih sama di berbagai macam browser. Kalau dibuka, maka ada standarnya. Ini ada macam kode yang ada di dalamnya browser ya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah HTML. Itu. Kemarin kita sudah bahas HTML itu apa dalam dalam penjelasan singkatnya gitu ya. Kemarin kalau Anda dengarkan di materi ada hypertext ya, hypertext. Nah, kurang lebih HT dari sini adalah hypertext. ML-nya itu nanti ya, yang jelas hypertext dulu ini adalah cara untuk berpindah-pindah halaman dengan mudah di dalam sebuah halaman web. Markup language nanti kita jelaskan di bawah. Nah, yang membuat standar itu adalah W3C ini atau World Wide Web Consortium, yaitu sebuah komunitas atau organisasi internasional yang di mana dibahas standar-standar ini, baiknya bagaimana, perlu ditambah apa, dan lain-lain. Nah, standar-standar ini yang kemudian diterapkan oleh browser-browser, sehingga browser dapat memiliki tampilan yang kurang lebih sama antara satu dengan yang lain. Nah, dari tadi saya bilang kurang lebih karena sebenarnya memang ada perbedaan ya antara browser satu dengan browser lain. Contohnya, kenapa kok terjadi perbedaan? Yaitu kemungkinan karena ada browser yang sudah menerapkan standar baru
sedangkan yang lain masih belum. Nah, jadi ada rentang di situ. Contoh ada browser lama nih dari tahun berapa. Kalau dibuka mungkin akan beda dengan browser-browser yang baru karena ada hal baru di dalamnya yang sudah diterapkan. Jadi nggak semua browser itu up to date dengan standar-standar yang diciptakan. Terus implementasi dari standarnya atau lebih ke standar ini harusnya bagaimana itu agak berbeda-beda. Jadi ada orang melihat sebuah standar itu lalu dia beranggapan bahwa harusnya seperti ini diterapkannya, ada browser lain yang punya cara lain dalam penerapannya atau implementasi dari standar tersebut. Gitu. Jadi mungkin beda sedikit di situ. Lalu banyak browser yang punya fitur-fitur eksklusif ya. Jadi khusus untuk browser ini ada tambahan ini yang nggak ada di browser lain gitu dan lain-lain. Jadi ada banyak perbedaan, tapi kurang lebih sebenarnya harapannya memang adalah ada kesamaan. Jadi sebuah halaman web itu ketika dikode sudah sesuai standar kodenya, maka harusnya tampilannya di mana-mana sama. Lah itu yang seharusnya. Tapi ada beberapa perbedaan. Walaupun perbedaan ini bisa dipikirkan jalan keluarnya dengan menggunakan kode-kode tambahan. Tadi dari segi browser ya. Sekarang dari HTML-nya itu sendiri. Tadi itu kan sudah dijelaskan HT-nya, lalu markup language-nya ini yang belum dijelaskan. Markup language ini dari M-nya atau markup-nya adalah sebagai penanda. Jadi hanya memberi tanda-tanda saja. Jadi sesuai contoh yang di bawah ini, misalnya kalau kita beri tanda P gini, maka yang ada di dalamnya ini adalah sebuah paragraf. Jadi tanda P ini memberitahu browser, jadi browser diberitahu bahwa yang ada di dalamnya tanda ini adalah sebuah paragraf. Begitu misalnya begitu juga kita kalau punya tanda table atau tabel ini, maka yang ada di dalamnya ini dilihat oleh browser sebagai sebuah tabel. Walaupun penulisannya harusnya nggak seperti ini ya. Nanti kita bahas. Ini cuma contoh saja. Jadi untuk HTML sebagai penanda ini ternyata memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah, jadi ada banyak ya bagiannya. Nanti kita bahas, mungkin nggak sampai semuanya ini di sini. Hanya sebagian dulu sebagai contoh. Jadi tanda awal ini memulai. Jadi mulainya dari mana? Lalu ada tanda akhir untuk mengakhiri, berarti mulai dari mana sampai mana. Jadi mulai dari P dibuka ini sampai P ditutup, ini adalah sebuah paragraf. Jadi dari sini sampai sini, ini adalah sebuah paragraf. Jadi gitu, mulai dari mana sampai mana. Contoh ini Anda mau ikut karnaval atau mau ikut bazar, nah kan Anda diberi stand-standnya. Nah standnya itu mulai dari mana sampai mana sih? Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tahunya mulai dari mana sampai mana itu adalah diketahuinya dari tanda mulai sampai tanda akhir. Atau ini kalau dibaca bisa dikasih nama. Kalau di bahasa Inggris biasanya sebutannya adalah start tag. Lalu yang di akhir ini adalah end atau end tag ya. Tag pembuka dan tag akhir. Tag pembuka atau tag penutup. Jadi banyak istilah yang bisa dipakai, intinya adalah dipahami. Kalau dari saya gampangnya adalah mulai dari mana ini, lalu sampai mana. Jadi tandanya bedanya antara pembuka dan penutup ini cuma beda di garis miringnya saja. Jadi kalau di sini bukanya tanpa ada garis miring, di penutupnya ada garis miring, gitu ya bedanya. Lalu yang biru-biru titik-titik ini adalah sesuatu yang diisi dengan kode-kodenya untuk menjelaskan apa sih yang ada di dalamnya. Jadi ini untuk memulainya seperti ini. Tapi untuk mengetahui isinya,
maka tag ini perlu dikasih nama. Nama tag ini yang akan memberitahu browser apa yang akan dilakukan browser terhadap isinya. Isinya ini akan diapakan oleh browser tergantung dari nama tagnya. Jadi biru-biru ini bisa diganti dengan kode-kode namanya. Contoh di sini P. P di sini berarti di dalamnya adalah paragraf. Table di sini, maka kode di dalamnya adalah tabel. Oke ya. Tolong dipahami ini. Kalau sudah dipahami baru kita lanjut. Kalau belum bisa diulang-ulang ya. Jadi Anda bisa ulang-ulang ini sampai paham. Kalau Anda tetap tidak paham bisa tanya saya. Cari referensi lain juga boleh. Justru bagus. Nah, tanda-tanda tadi selain memberitahu browser, jadi browser diberitahu tandanya ini. Contohnya di sini adalah tabel, maka browser akan melakukan sesuatu terhadap isinya. Itu ya. Salah satu yang dilakukan oleh browser adalah mengubah tampilan dari isi itu tadi. Jadi isinya dirubah. Contoh ini dari tabel ini dirubah. Yang tadi kalau kita biarkan tanpa dikasih tabel maka tulisannya akan berjejer gitu ya, tanpa ada pemisah dan lain-lain. Nah, karena di dalam tabel maka datanya ini dipisahkan ya. Yang sebelah kiri ini dikelompokkan dalam kolom-kolom, punya nama kolom company, isinya ini, nama kolom kontak, isinya ini, country, isinya ini. Kurang lebih seperti itu dari tabelnya. Ada juga ini isian. Kita bisa ngisi ini tulisan nama awal nama depan. Nama depannya apa? Nama belakangnya apa, ini bisa diisikan. Jadi orang bisa ngisi sesuatu dari browser. Jadi browser itu bukan cuma untuk dilihat tapi juga untuk bisa menginputkan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke browser tersebut dengan tanda atau kode-kode yang sudah ditentukan. Oke, video juga begitu. Video itu bagaimana cara membuatnya ya, ada kode-kode yang perlu dimasukkan agar videonya bisa tampil dengan ada apa namanya ya, ya untuk ngatur waktunya ya. Kita lihat tadi berapa, ada tombol pause, ada playnya, ada pengaturan suara dan lain-lain. Ini cukup mudah dilakukan di HTML. Tinggal natanya atau memasukkan kodenya yang benar bagaimana. Nah, gambar juga gitu. Kita bisa memasukkan gambar tentunya dengan kode-kode yang tepat. Gitu. Nah, dari tadi kita membicarakan HTML ini adalah kode-kode. Kita tidak menyebutkan bahwa HTML ini adalah sebuah bahasa pemrograman. Karena HTML ini sebenarnya bukan sebuah bahasa pemrograman. HTML ini hanya penanda saja. Jadi selain mengatur tampilan, browser ini sebenarnya cuma menandai. Ini adalah tabel, ini adalah ini. Tampilan itu adalah efek kedua, efek belakangan gitu ya. Karena tampilan itu diatur dengan kode yang lain seharusnya. Ada kode lain yang mengatur sebuah tampilan. Tapi secara default itu apa ya? Secara standarnya gitu ya, tanpa kita perlu atur, tanpa kita perlu rubah pengaturannya, maka browser memberikan tampilan seperti ini. Contohnya tabel itu kayak gini kalau tanpa kita rubah-rubah tampilannya. Inputan itu kurang lebih seperti ini, video seperti ini. Nah, nanti kita bisa rubah-rubah lebih lanjut tampilannya menggunakan kode-kode dari teknologi yang lain. Nah, ini yang belum kita bahas tadi adalah ini ya. Dari awal ini adalah tag ya.
tag pembuka. Tanda awal ini adalah tag pembuka, atau kita geser tag ya istilahnya, pembuka atau bahasa Inggrisnya start tag pembuka, atau ini ya tag awal gitu. Jadi istilahnya macam-macam. Yang perlu dipahami itu adalah fungsinya apa sih gitu. Itu ya. Jadi tag itu adalah sebutan atau istilah yang digunakan. Jadi kalau Anda dengar kata tag gitu, ya itu berarti ada orang jualan mie tag bukan. Berarti ada istilah yang digunakan untuk pembuka dan penutup dari kode HTML. Terus dari pembuka, terus ada isi dan penutup, ini secara keseluruhan ini adalah sesuatu yang namanya adalah elemen. Elemen di sini tentunya yang dimaksud adalah elemen dari HTML. Makanya sebutannya adalah HTML elemen biasanya. Jadi sekumpulan ya, mulai dari awal pembukanya, isi sampai penutup. Ini adalah satu buah HTML elemen. Bawahnya ini juga HTML elemen yang lain. Begitu seterusnya. Mungkin itu aja yang dari dasarnya seperti itu. Dari materi mungkin nanti kita buat video tambahan, sama seperti sebelumnya ada 2 video. Nanti ada video tambahan untuk penjelasan lebih lanjut, tapi untuk sementara sampai sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.